Oke, saya akan share materinya. Tadi di grup sudah saya share juga ya. Ya, kita masuk ke perubahan dan pengembangan organisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi hendaknya menyesuaikan kondisi yang ada dan beradaptasi dengan segala perubahan yang ada supaya tetap bisa survive dengan bisnisnya. Karena sudah banyak sekali buktinya organisasi-organisasi besar, merek-merek besar di zaman dahulu tidak bisa survive karena tidak mampu melakukan pengembangan, tidak mampu berubah sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga akhirnya berujung pada penutupan usaha. Kalian bisa ingat dulu ya, ada handphone pertama kali, pionirnya itu adalah Nokia. Ketika pertama kali handphone Nokia muncul, itu dia memonopoli pasar, di mana merek handphone hanya Nokia saja. Jadi semua yang punya handphone itu mereknya Nokia. Kemudian bermunculan kompetitor-kompetitor sampai akhirnya muncul fitur baru bernama BBM. Pernah menggunakan BBM? Ya, mungkin yang dulu zaman SD-nya sudah pakai handphone, mungkin kalian sudah pakai BBM gitu ya. Di awal tahun 2010-an gitu ya, sudah muncul BBM. Pada saat itu Nokia sempat sedikit lama menyesuaikan dengan perubahan ini, tapi kemudian dia memilih untuk beradaptasi dan kemudian memunculkan juga fitur-fitur BBM pada handphonenya, ya, pada device-nya, sehingga akhirnya dia memperkuat posisinya di pasaran sebagai handphone yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan paling dicari, meski saat itu sudah muncul merek-merek lainnya. Tapi ketika Android muncul, ternyata perubahan ini tidak cepat diraih oleh Nokia, gitu ya. Jadi tidak cukup manajemen Nokia cukup resisten dengan perubahan ini, sehingga akhirnya muncul kompetitor baru yang kemudian lebih menguasai pasar. Sebut saja diantaranya ada handphone Samsung gitu ya, bahkan merek-merek sejenis yang biasanya hanya untuk TV dan elektronik lainnya seperti Sharp itu juga bikin handphone gitu ya. Kemudian ada Polytron juga gitu ya, kalau kalian ingat gitu ya. Dan kemudian ada Sony juga, banyak sekali gitu ya, yang sebagian besar akhirnya tidak survive dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Android pada saat itu, tidak disambut dengan baik, sehingga akhirnya saat ini kita tidak menemukan, ya, paling sisa-sisa yang terakhir aja gitu, atau mungkin yang fiturnya itu sudah tidak jauh ketinggalan gitu ya kalau untuk ingin menggunakan merek Nokia. Tidak sekencang ketika sebanyak orang menggunakan penerimaan terhadap Android ataupun iPhone gitu ya, atau MacBook dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali kasus-kasus di mana perusahaan ini tidak bisa survive karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena organisasinya tidak siap untuk berubah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun perubahan ini dapat bermanfaat bagi organisasi, tapi memang karyawan seringkali pada awalnya itu resisten atau enggan untuk berubah. Inilah kenyataan yang sebenarnya terjadi di organisasi. Ketika ada sebuah perubahan, si karyawannya sendiri tidak siap untuk berubah. Ini ngaruh ke bahasan kita tadi ketika kita bicara tentang budaya organisasi. Sebenarnya budaya organisasi yang positif ketika ditanamkan dengan baik, salah satu cirinya itu adalah cukup adaptif dengan segala perubahan. Jadi kita hendaknya juga punya pegawai-pegawai yang mendukung adanya perubahan yang menjaga kesinambungan dari bisnis perusahaan. Tapi ternyata pada banyak kondisi justru ini ditolak, perubahan ini ditolak oleh karyawan karena kekhawatiran
takut terganggu kondisi nyamannya, takut adanya perubahan tugas atau penambahan tugas baru yang kemudian merasa terbebani. Hal ini juga tentunya disebabkan oleh kurangnya keterikatan karyawan ke dalam dengan perusahaan. Dan ya meskipun manusiawi gitu ya, keengganan ini bisa dimengerti karena karyawan biasanya dia sudah nyaman melakukan cara-cara lama, tapi kemudian mereka takut untuk melakukan perubahan ini karena akan menghasilkan kondisi kerja dan hasil ekonomi yang barangkali kurang menguntungkan daripada yang biasa mereka lakukan saat ini. Tapi harus diingat bahwa ketika kita sebagai karyawan, adanya perubahan mungkin akan mengganggu di awal, tapi di akhir itu justru akan lebih menjaga kesinambungan dari proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Setidaknya ada 5 proses tahapan perubahan organisasi. Yang pertama adalah selalu terjadi penolakan. Karena bagaimanapun orang sudah biasa lama bekerja dengan suatu cara, ketika adanya di perubahan, maka dia akan diminta untuk bekerja dengan cara yang baru. Nah, penolakan-penolakan akan muncul dari sisi karyawan, di mana kemudian perusahaan yang konsisten terus untuk punya tekad untuk berubah, dia akan menghadapi penolakan-penolakan ini dengan negosiasi, dengan sosialisasi, dengan internalisasi nilai-nilai dan cara kerja yang baru, sampai akhirnya disebut proses pertahanan, di mana manajemen bertahan untuk kemudian tetap menginternalisasikan cara-cara baru, proses baru di dalam bekerja. Kemudian si karyawan ini akan mulai sedikit menerima dan akhirnya membuang kebiasaan yang lama, menggantinya dengan yang baru, yang kemudian otomatis memasukkan dia ke dalam masa adaptasi. Ketika adaptasinya mereka sudah mulai mengerjakan sekali, 2 kali, 3 kali, ketika sudah menjadi kebiasaan, itulah disebut dengan tahap internalisasi. Ketika cara kerja yang baru berdasarkan kepentingan perubahan ini sudah bisa dilakukan secara smooth, secara rutin, konsisten oleh karyawan, disinilah tahap internalisasi tersebut terbentuk. Ada beberapa jenis perubahan organisasi, Warmer Burg 2008 membedakan 2 jenis perubahan. Yang pertama adalah evolutionary dan revolutionary. Nanti kalian bisa explore lagi ya di buku Amot, apa itu evolutionary dan revolutionary. Kalau evolution kepentingannya untuk merubah dalam tahap pendek ya, beda dengan revolutionary mungkin yang perubahannya sudah lebih revolusi, sudah lama gitu ya. Kalau evolutionary mungkin masih yang di tahap tataran yang di cara kerja. Tapi kalau sudah revolutionary mungkin sudah masuk ke lapisan terdalam dari nilai-nilai di organisasi, benar-benar di revolusi gitu ya, diganti. Gitu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan karyawan terhadap perubahan. Yang pertama adalah alasan dibalik perubahan. Karyawan hendaknya diberikan sosialisasi gitu ya, atau pemberitahuan atau informasi, dan mereka memang berhak tahu kenapa perlu dilakukan sebuah perubahan. Makanya oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya sosialisasi dan negosiasi kepada karyawan untuk mereka kemudian melakukan perubahan tersebut. Sudah harus disampaikan, diinformasikan kepada karyawan timeline dari perubahan yang disusun oleh manajemen gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika manajemen itu diisi oleh orang-orang yang dipercaya oleh karyawan bisa memberikan dampak positif bagi perusahaan, maka proses perubahan ini akan berjalan dengan lebih lancar gitu ya, ketimbang manajemen dipimpin oleh orang-orang yang tidak dipercayai atau dianggap tidak capable oleh karyawan untuk melakukan yang namanya perubahan. Maka orang yang membuat perubahan ini, bagaimana kemudian si karyawan memandang sosok manajemen yang ada di dalam organisasi yang memegang tampuk keputusan, gitu ya, menentukan keputusan di dalam organisasi, ini sangat menentukan respon dari
karyawan apakah dia akan menerima perubahan tersebut atau tidak. Nah, sementara bagaimana kemudian karakter dari karyawan sendiri itu juga mempengaruhi penerimaannya terhadap perubahan. Jadi ketika si perusahaan sudah menentukan bahwa dia akan melakukan perubahan, maka akan ada orang-orang yang menjadi sasaran dari perubahan itu sendiri. Bisa jadi semua karyawan yang ada di perusahaan atau hanya sebagian di departemen tertentu. Maka bagaimana karakter orang yang ada menjadi sasaran itu, apakah sebagian, apakah semuanya, ini sangat menentukan bagaimana proses perubahan ini dapat diterima dan berjalan dengan semestinya. Kalau seandainya karakternya adalah orang-orang yang sulit untuk berubah, maka proses untuk perubahan ini akan semakin lama. Tapi kalau ternyata orang-orangnya adalah orang-orang dengan pikiran terbuka, kemudian bisa menerima alasan di balik perubahan tersebut, bisa menerima kondisi kelebihan dan kekurangan dari pihak manajemen, dan dia paham akan tujuan akhir dari perubahan tersebut, maka proses perubahan ini akan berjalan dengan lebih cepat. Bagaimana cara menerapkannya? Faktor penting lainnya dalam penerimaan karyawan terhadap perubahan adalah cara perubahan tersebut diimplementasikan, yaitu bagaimana dan kapan detailnya akan dikomunikasikan. Berapa lama implementasinya? Apakah organisasi memiliki personel yang tepat untuk perubahan dan jenis kebutuhan pelatihan apa yang dimiliki oleh organisasi? Jadi, alasan-alasan ini harus jelas dan dikomunikasikan kepada karyawan sehingga mereka tahu alasan tadi, kemudian berapa lama, caranya gimana, terus kemudian siapa saja yang terlibat dalam proses perubahan, apakah dia terlibat, kemudian kalau dia terlibat, dia memegang peran di mana, apa yang kemudian bisa dia lakukan untuk mendukung fungsinya sebagai agen dari perubahan tersebut, dan kira-kira kalau seandainya terjadi perubahan, maka akan ada gap pengetahuan dan keterampilan, kira-kira pelatihan apa yang harus dilakukan sehingga gap ini bisa segera dihilangkan. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan. Contohnya saja adalah ketika sebuah perusahaan melakukan perubahan, mengganti cara kerja dari manual ke sistem, maka orang yang pertama kali menjadi sasarannya adalah departemen yang kemudian menggunakan aplikasi tersebut untuk bekerja. Kalau seandainya semua aplikasi ini digunakan oleh semua departemen, otomatis semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut adalah menjadi sasarannya. Harus dipikirkan, kira-kira proses pengerjaan aplikasi ini berapa lama. Kemudian untuk kemudian aplikasi ini bisa diteskan itu berapa lama. Kemudian kita bisa menginput data yang lama ke yang baru itu butuh berapa lama dan berapa personel. Kemudian berapa lama kemudian aplikasi ini benar-benar bisa digunakan dari hulu ke hilir untuk kepentingan perusahaan. Ini sudah harus dipikirkan. Jadi timeline-nya harus jelas dari awal. Jangan kemudian manajemen memutuskan untuk melakukan perubahan, tapi hal-hal yang terkait dengan pertanyaan yang ada di sini itu tidak bisa dijawab. Nah, itu akan menjadi bumerang nantinya oleh perusahaan. Karena jadinya proses kerja berantakan, tapi masalah yang menjadi alasan perlunya dilakukan perubahan itu tidak terselesaikan dengan baik. Caranya menerapkan perubahan itu yang pertama adalah menurut Denton dan 6 yaitu dengan menciptakan suasana yang tepat. Proses ini biasanya dimulai dengan menciptakan ketidakpuasan terhadap sistem yang sedang berjalan. Karyawan harus disurvei untuk menentukan seberapa puas mereka dengan sistem yang ada saat ini. Dalam pelatihan atau dalam perubahan organisasi, teori perubahan organisasi, proses menciptakan suasana ini dikenal dengan istilah unfreezing, yaitu mengencerkan, ya, yang dulunya bayangkan es batu gitu ya, yang keras, kita mau mengubahnya menjadi air, maka kita harus memanaskannya, mengencerkannya, disebut dengan proses unfreezing. Jadi si manajemen perusahaan akan membuat mensosialisasikan kekurangan sistem atau cara kerja yang kita miliki sekarang ini seperti apa.
kita harus berubah untuk mencapai apa, gitu ya. Nah, perlu juga didukung dengan data-data kuantitatif seperti halnya survei kepada karyawan untuk mengetahui seberapa puas mereka dengan cara kerja yang ada sekarang. Baru kemudian kita tawarkan dengan cara kerja yang baru. Ini masuk ke tahap 2 yaitu komunikasi detail. Jadi karyawan yang paling responsif terhadap perubahan ketika mendapatkan informasi yang baik. Tapi kecuali memang dibutuhkan adanya kerahasiaan. Jadi akhirnya tidak dikomunikasikan langsung kepada karyawan karena hanya yang tertentu saja yang membutuhkan informasi terkait pentingnya ada perubahan ini, gitu ya. Tapi kalau ini sudah terkait dengan cara kerja operasional perusahaan, biasanya perusahaan harus mengkomunikasikan kepada keseluruhan karyawan. Tapi kalau memang ternyata perubahannya hanya sebagian, maka biasanya hanya lini-lini tertentu saja yang perlu diinformasikan terkait dengan perubahan ini. Bahaya sekali kalau seandainya komunikasi terkait dengan perubahan yang terjadi di perusahaan tidak disampaikan dengan baik kepada pengguna atau kepada karyawan yang area kerjanya bersentuhan dengan bagian yang dirubah ini atau proses yang dirubah ini bisa menimbulkan sesuatu yang buruk karena mereka akan berpikir mempersepsikan sudah ada hal yang buruk terjadi pada perusahaan. Ini menimbulkan rasa tidak aman dan ini bisa menggoyahkan intensi mereka untuk tetap berada di perusahaan. Kemudian pastinya setelah disampaikan kepada karyawan yang menjadi sasaran perubahan, maka perlu disampaikan apakah ada kebutuhan pelatihan dan kira-kira waktu pelatihannya berapa lama. Jangka waktu terkait dengan perubahan ini harus dihitung secara akurat, gitu ya, untuk memastikan bahwa peluang terjadinya kesalahan ini bisa ditekan. Karena banyak konsultan ini biasanya menyarankan organisasi ini tidak boleh tetap dalam mode perusahaan yang sama lebih dari 2 tahun. Jadi biasanya organisasi memang harus digoyang terus, dalam artian harus disadarkan terus bahwa mereka nggak boleh bekerja dengan sistem yang sama dalam 2 tahun. Selalu harus ada upgrading, harus ada pengembangan, harus ada perubahan, sehingga karyawan juga akhirnya bisa terpacu untuk melakukan pengembangan yang lebih positif terhadap kapabilitas yang dimilikinya. Karena adanya perubahan tersebut, otomatis akan ada kesenjangan kemampuan karyawan sebelum dengan setelah adanya perubahan. Oleh sebab itu, karyawan akan kemudian membutuhkan pelatihan. Nah, pelatihan ini terkait juga dengan fasilitas-fasilitas yang harus disediakan oleh perusahaan. Kalau dia sistem baru dan dia melekat pada hardware atau komputer yang dengan spek tertentu, otomatis akan ada pergantian hardware atau komputer karyawan. Ini harus dikondisikan, ya. Sebenarnya ini cost lagi untuk perusahaan. Tapi kalau memang untuk kepentingan perusahaan dan diproyeksikan bisa menimbulkan keuntungan yang lebih kepada perusahaan, itu berarti sudah jatuh ke modal. Dan ini memang harus dilakukan oleh perusahaan kalau dia mau survive. Kalau enggak, siap-siap aja mereka bisa akan tergerus oleh perkembangan zaman. Selain pergantian alat kerja, namun pengetahuan, kemudian juga kerjasama tim, alur koordinasi yang baru, kemudian keterampilan dalam komunikasi dan presentasi, analisis kualitas dan QC-nya, quality control-nya, ini harus diperhatikan oleh perusahaan sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sesederhana itu sebenarnya, tapi untuk slide-nya ya, tapi sebenarnya proses perubahan dan pengembangan organisasi ini sangat rumit. Jadi banyak sekali perusahaan seringkali tidak aware dengan hal ini sehingga mereka nggak survive. Sustainability dari bisnisnya tidak terjaga dengan baik. Makanya seringkali tugas-tugas untuk perubahan dan pengembangan organisasi ini seringkali diserahkan pada konsultan di luar perusahaan untuk membantu melihat, mengcapture masalah yang terjadi di perusahaan dan meyakinkan manajemen terkait butuhnya dilakukan perubahan dan pengembangan perusahaan. Contohnya saja di bagian SDM, biasanya perusahaan-perusahaan ini melakukan evaluasi terkait struktur organisasi itu antara 2 sampai 5 tahun sekali untuk melihat apakah proses bisnis yang berjalan saat ini
sudah efektif atau belum, atau jangan-jangan sebenarnya ada job-job yang tidak tepat, ada job-job yang berlebih, ada job-job yang tidak diperlukan, ada karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengalaman saya tahun lalu ya, dalam 2 tahun proyek pengembangan organisasi ini cukup lama ya. Saya melaksanakan kurang lebih 2 tahun di sebuah perusahaan lokal nasional sebenarnya, tapi perpanjangannya jadinya perusahaan lokal. Untuk kemudian bisa merubah cara kerja ini dibutuhkan komitmen dari manajemen untuk terbuka tentang perlunya perubahan organisasi. Ketika saya mengevaluasi proses bisnis perusahaan dan kemudian merapikan analisa job profilingnya dengan melakukan analisa jabatan, kemudian melakukan analisa beban kerja, diketahui ternyata perusahaan ini memiliki kelebihan pegawai lebih dari 50%. Bayangkan dengan job yang ada saat ini saja mereka cukup 250 karyawan, tapi ternyata kondisinya saat ini mereka sudah punya karyawan lebih dari 500 orang. Jadi ketika dicek satu persatu, ada beberapa pekerjaan itu sebenarnya mereka tidak butuh penambahan orang, tapi ternyata usernya atau manajernya tetap melakukan request untuk permintaan karyawan baru. Padahal karyawan yang ada di departemennya saja itu sudah lebih dari cukup untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang ada di departemen tersebut. Akhirnya dipresentasikan di depan manajemen, mereka kaget gitu ya. Meski demikian mereka cukup meski resisten oleh user, tapi manajemen sendiri mendukung gitu ya, memahami bahwa dengan proses perhitungan yang dilakukan, saya sebagai konsultan luar sudah melakukan proses sesuai dengan apa yang mereka sampaikan terkait dengan job step by step-nya, dan perhitungan waktunya sudah dilakukan sesuai dengan yang seharusnya, bahkan dilakukan sampai dengan observasi ke lapangan. Memang perlu adanya pengurangan karyawan, dan akhirnya mereka lakukan itu pada beberapa bagian departemen yang kemudian memungkinkan untuk memang dilakukan pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan tidak dilakukan dengan PHK, jadi tidak seperti itu, tapi lebih ke tidak menambah karyawan baru ya. Ketika ada permintaan, akan dievaluasi lagi dari hasil workload analisisnya apakah apakah masih memadai atau tidak gitu ya. Kalau memang ternyata enggak, memang kurang sekali gitu ya, mereka bisa menarik dari departemen lain yang masih kelebihan karyawan. Kalau seandainya dia dengan kompetensi yang sama, misal nih departemen A butuh administrasi, dia kondisinya memang kekurangan karyawan. Departemen B ternyata kelebihan karyawan, dan kelebihan itu di tenaga administrasi dengan kualifikasi yang sama yang dibutuhkan oleh departemen A. Maka karyawan administrasi yang ada di departemen B ini bisa kemudian dirotasi atau dimutasi ke departemen A gitu. Jadi seperti itu modelnya. Dan karyawan-karyawan yang kontraknya sudah habis itu tidak dilakukan perpanjangan kalau seandainya ternyata jumlahnya melebihi. Ya, tapi kalau memang ternyata dia adalah talent, sifatnya adalah dia punya kompetisi khusus, sifatnya adalah spesialis dan sulit mencari penggantinya gitu ya, dan sifatnya masih kontrak, ketika ada perpanjangan mereka akan terus diperpanjang. Tapi kalau sifatnya sangat generik gitu ya, semua kompetensi itu bisa dimiliki bahkan oleh seorang fresh graduate sekalipun, maka tidak dilakukan rekrutmen yang baru, tapi hanya menganalisis karyawan yang sudah ada di perusahaan saat itu, apakah perlu dimutasi atau dirotasi. Ya, seperti itu. Itu kira-kira bentuk perubahan di sistem SDM. Sementara kalau bentuk perubahan di operasional, contohnya tadi itu seperti peralihan penggunaan manual menjadi komputer. Kalian bisa baca-baca tentang Apple, tentang Steve Jobs bagaimana melakukan perubahan terhadap Apple Corporation, atau mungkin bagaimana runtuhnya hegemoni Nokia gitu ya. Itu bentuk-bentuk, atau Panasonic gitu ya. Itu sebenarnya adalah merek-merek yang memonopoli elektronik pada masanya, tapi kemudian tidak survive karena tidak siap dengan perubahan yang ada gitu. Ya, tapi ada beberapa merek yang sampai saat ini masih survive dan terus mengikuti perkembangan zaman yang ada, contohnya seperti Apple dan Samsung gitu ya. Ini dua merek besar yang merajai pasar karena mereka memang cukup adaptif secara organisasi gitu ya, dan
cukup agile dalam artian cukup lincah mengikuti berbagai perubahan yang terjadi di perkembangan zaman saat ini. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Ini adalah materi penutup. Setelah ini saya akan persiapkan untuk UASnya. Kalian bisa mengerjakan UASnya mulai dari malam ini sampai dengan tanggal 24. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sebelum UASnya di launching. Kalau sudah UASnya sudah di launching, tidak ada lagi pertanyaan ya. Sistem UASnya sama dengan sistem UTS. Kalian akan mengerjakan kuis via Edmodo. Kesempatan pengerjaan hanya 1 kali dan hanya device-nya tidak bisa digunakan untuk hal lain. Kalau seandainya membuka hal yang lain, kalian terancam tertutup secara otomatis dan tidak ada alasan sudah keluar terus kemudian masuk lagi dengan alasan babi bu bebo, itu tidak ada. Kalian hanya punya kesempatan 1 kali, jadi dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ada pertanyaan? Ada? Sepertinya tidak ya. Sudah paham semua mudah-mudahan, walaupun yang hadir cuma 20 orang, tapi saya harap yang lainnya nanti bisa menonton tayangan ulangnya dan bisa memahami kembali materi ini sehingga kalian bisa menjawab soal dari UASnya dengan baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan saja pertemuan kita, reviewnya sore hari ini. Ya, silakan. Ada? Bu, ada Bu, Mainisa Abdi Tamim. Ya, silakan. Pelajar itu siap setelah UTS itu, Bu? Dari awal. Materi UASnya itu dari awal, dari pengantar sampai dengan materi kita di perubahan organisasi. Semuanya di review ya. Ada pertanyaan lain? Silahkan dibaca-baca lagi materinya dari awal sampai akhir. Dari pengantar, dari sejarah Pio sampai dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya cukupkan pertemuan kita sore hari ini. Silahkan dilihat lagi reviewnya nanti, supaya kalian bisa mengerjakan UASnya dengan baik. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang memuaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.